Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang pemodelan matematis dalam pengendalian proses. Pertama kita tanyakan ya, apa itu model matematis? Nah, mari kita lihat sebuah ilustrasi di sini. Anggaplah kita memiliki suatu eksperimen. Kita memiliki suatu percobaan di sini. Di sana kita punya alat ya. Ada alat atau rangkaian alat ya. Dalam percobaan itu kita masukkanlah suatu input di sini. Kita masukkan input. Lalu dari hasil percobaan ini kita akan memperoleh suatu output di sini. Kita akan memperoleh suatu output. Seperti inilah yang kita lakukan di laboratorium, ya kan? Kita punya rangkaian alat percobaan, lalu kita berikan input, lalu kita baca atau kita dapatkan output dari percobaan kita. Nah, sekarang kita tanyakan di sini, apakah kita bisa membuat sebuah model matematis yang dia itu merepresentasikan dari alat yang kita gunakan dalam eksperimen itu? Bisa kan? Maka kita buatlah suatu model di sini, persamaan matematis. Yang mana persamaan matematis ini adalah merupakan model dari alat atau rangkaian alat percobaan yang kita lakukan. Ini adalah merupakan model dari rangkaian percobaan yang kita buat di laboratorium. Matematis ini adalah persamaan matematis yang merepresentasikan alat-alat yang kita rangkai di percobaan laboratorium. Lalu kita berikan dia input yang sama. Kita berikan dia input yang sama dengan yang kita masukkan atau yang kita gunakan di percobaan. Yang kita masukkan atau yang kita gunakan di percobaan di sana. Lalu dari persamaan matematis ini kita akan memperoleh output. Kita akan memperoleh output di sini. Ketika kedua output ini close enough, ketika dia close enough, cukup dekat ya. Ketika kedua output ini cukup dekat, ya, cukup dekat hasilnya, hampir sama gitu ya, maka kita dapat katakan bahwa model yang kita ajukan ini adalah merupakan model yang baik, good model, ketika hasilnya cukup dekat. Itulah ilustrasi atau gambaran
apa yang dimaksud dengan pemodelan matematis di sini? Yaitu kita membuat rangkaian atau kita membuat semacam rangkaian analisis matematis yang mencerminkan kerja dari alat kita. Lalu kita beri input yang sama dengan yang kita lakukan di percobaan itu atau di laboratorium, maka rangkaian model matematis kita itu akan memberikan output atau hasil. Nah, hasilnya itu kita cocokkan dengan yang kita lakukan di laboratorium, yaitu hasil dari hasil dari percobaan. Kalau output dari matematis yang kita hasilkan itu hampir sama atau bahkan sama dengan output yang dihasilkan di percobaan, maka bisa kita katakan model yang kita buat ini adalah merupakan model yang baik, good model, ya kan? Ini adalah merupakan model matematis yang baik untuk merepresentasikan alat percobaan yang kita lakukan di situ. Nah, itulah gambaran model matematis. Kita punya gambaran ya. Jadi model matematis itu adalah merupakan representasi matematis dari suatu proses. Jadi model matematis itu adalah representasi matematis dari suatu proses. Karena itu dalam pemodelan kita harus bisa memahami the real systemnya. Real systemnya itu seperti apa? Sistem nyatanya. Karena dari sanalah kemudian kita membuat premis-premis persamaan matematik yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam alat atau rangkaian alat yang kita buat dalam percobaan itu. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang disebut dengan model matematis, yaitu representasi matematis dari suatu proses yang dia mencerminkan the real system dari proses itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kegunaan dari mathematical modeling ini atau pemodelan matematis ini dalam proses kontrol ya? Apa kegunaan dari pemodelan matematis ini? Kegunaan atau manfaatnya pemodelan matematis pada pengendalian proses. Apa gunaannya? Yang pertama, dapat kita katakan bahwa kita membuat model matematis ini tujuannya adalah untuk memahami perilaku proses. Jadi, untuk memahami perilaku proses. Bagaimana itu? Kita buat ilustrasi seperti ini. Kita punya model ya, model yang sudah kita pelajari tadi di tahap awal tadi, dan kita sudah meyakini model kita ini good model untuk merepresentasikan alat atau percobaan yang kita lakukan. Nah, di model ini kita beri suatu input. Di model ini kita beri suatu input. Lalu model ini akan menghasilkan suatu output atau luaran.
Kita beri dia suatu input parameter, lalu dia akan memberikan hasil atau luaran berupa output. Kita lihat ya di awal proses bagaimana dia ketika startup, ya, dari proses startup hingga menuju ke proses steady state, ya, sampai keadaan steady, hingga menuju ke keadaan steady atau ajek atau stabil. Nah, kemudian ketika proses ini sudah steady, kemudian kita melakukan perubahan dari input ini. Di antara input ini kan ada yang namanya load, atau kita sebut input itu adalah load variable. Nah, kemudian kita melakukan perubahan pada load variable. Nah, load variable ini kita modifikasi. Jadi kita melakukan modifikasi input. Maka dari model ini akan memberikan luaran di sini. Akan memberikan luaran output. Nah, luaran itu adalah tentunya ada masa yang disebut dengan transisi. Transisi sebelum kemudian menjadi steady di sini. Steady, kalau ini steady yang pertama, berarti ini menjadi steady yang kedua. Jadi menjadi keadaan baru yang dia akan memperoleh keadaan stabil yang kedua. Nah, ini yang kita maksud. Dengan cara seperti ini berarti kita akan memahami apa perilaku model kita ini, atau apa perilaku dari alat percobaan atau model dari alat percobaan yang kita lakukan itu, atau proses itu. Apa perilaku dari proses itu? Bagaimana kalau kita melakukan perubahan input? Suhunya kita naikkan, tekanannya kita turunkan, komposisinya kita ubah misalnya. Nah, bagaimana dia akan mencapai keadaan steady yang kedua atau menjadi keadaan steady lagi? Nah, di situ ada masa di mana terjadi gangguan, terjadi transisi, ya kan? Outputnya adalah terjadi transisi, perubahan sebelum stabil. Ada masa transisi. Nah, inilah tujuan dari kita membuat model matematis ini. Jadi kita bisa langsung melakukan atau mempelajari perilaku dari proses kita, ya kan? Bayangkan kita bisa mempelajari perilaku proses kita tanpa kita harus melakukan percobaan. Kita bisa mempelajari perilaku proses kita tanpa melakukan percobaan. Itu kan bukankah itu suatu kondisi yang sangat menguntungkan bagi kita, ya kan? Dimana kita tidak harus capek-capek merangkai alat atau mengukur melakukan analisis lagi. Kita cukup dengan melakukan perubahan load variable pada model matematis yang sudah kita buat. Nah, kita sudah meyakini model kita itu good model yang merepresentasikan the real system dari proses yang kita pelajari. Nah, dengan cara seperti inilah maka kita bisa memahami perilaku dari proses itu. Yaitu caranya adalah dengan melakukan modifikasi load variable, lalu kita melihat bagaimana keadaannya kalau kita melakukan perubahan pada load variable. Bagaimana keadaannya pada masa transisi, lalu bagaimana dia mencapai steady state kembali. Nah, itu yang kita maksud dengan memahami perilaku proses. Itu tujuan dari penggunaan model matematis ini. Yang pertama adalah memahami perilaku proses. Nah, kegunaan yang kedua dari model matematis ini dalam pengendalian proses adalah dapat kita gunakan untuk training personal ya.
Jadi model ini dapat kita gunakan untuk training atau pelatihan ya, pelatihan pada personal atau pada operator, ya kan? Operator. Di sini katakanlah kita memiliki sebuah model. Ya, di sini kita punya model. Model kita ini ada input, lalu dia menghasilkan output seperti ini ya. Nah, kemudian model ini atau proses ini mengalami suatu masalah misalnya. Katakanlah apa masalahnya? Kita punya masalah pompa alirannya kecil. Jadi tiba-tiba pompa itu alirannya kecil. Atau bahkan tiba-tiba pompa itu mati, ya kan? Sehingga aliran yang dikeluarkan oleh pompa itu tidak ada, atau katakanlah tidak sampai ekstrim mati ya, di sini alirannya kecil. Apa yang terjadi dengan proses itu? Misalnya pompa yang alirannya mengecil itu adalah pompa pada suatu menara destilasi. Katakanlah di sini pada kasus menara destilasi. Karena pompa itu alirannya mengecil dan pompa itu adalah pompa reflux. Jadi kita itu pompa yang mengalami gangguan itu adalah pompa reflux. Pompa reflux misalnya. Maka akhirnya menara destilasi itu akan mengalami kondisi yang disebut dengan minimum reflux rate. Yaitu ketika aliran refluxnya menjadi minimum. Ya, karena aliran pompanya atau pompanya hampir mati tadi atau alirannya tiba-tiba mengecil, berarti menara destilasi itu akan mengalami situasi minimum reflux rate. Nah, apa yang terjadi ketika menara destilasi itu mengalami minimum reflux rate? Ini adalah sebuah keadaan yang kemudian kita sebut ini adalah sebuah emergency. Maka kita bisa melatih itu karyawan itu. Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi situasi seperti itu? Tanpa kita harus mengganggu proses itu, ya kan? Yang mungkin tidak diizinkan kita, ya kan? Dalam suatu proses tiba-tiba pompa refluxnya kita matikan. Nah, itu kan mengganggu proses. Lalu kita suruh karyawan itu untuk melakukan aksi, melakukan tindakan. Bagaimana kalau keadaan seperti itu? Nah, itu nggak bisa ya. Biasanya tidak akan diizinkan mengganggu proses yang sudah jalan. Makanya kita bisa memberikan training, pelatihan pada mereka dengan menggunakan model ini, dengan menggunakan model matematis atau model matematis yang kita buat tadi, model proses ini. Sehingga kalau terjadi situasi seperti ini, apa yang harus mereka lakukan agar operasional menara destilasi itu atau proses secara keseluruhan selamat dari situasi emergensi ini. Nah, itu kegunaan yang kedua dari pemodelan matematis ini, yaitu untuk memberikan pelatihan atau training kepada personel atau operator terhadap situasi-situasi tertentu atau emergensi. Biasanya kegagalan alat yang sering gagal, pompa misalnya. Pompa mengalami kerusakan, atau alirannya mengecil, atau listriknya turun tegangannya sehingga pompa itu putarannya berkurang, lalu alirannya jadi menurun, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa latih personel kita tanpa harus mengganggu proses yang sebenarnya, hanya dengan menggunakan model matematis. Itu contoh atau kegunaan yang kedua dari pemodelan matematis ini dalam pengendalian proses. Nah, kegunaan yang ketiga
dari pemodelan matematis dalam pengendalian proses ini adalah untuk membantu kita di dalam pemilihan pasangan variabel pengendalian. Jadi bisa digunakan untuk membantu kita dalam pemilihan pasangan variabel pengendalian. Maksudnya apa ini? Kita sudah pernah mempelajari sebelumnya dalam sebuah proses yang kemudian kita terapkan sistem pengendalian. Di sana akan kita pilih apa yang kita sebut dengan kontrol variabel. Ya kan? Lalu apa pasangannya? Pasangan dari kontrol variabel itu adalah manipulated variabel. Jadi di sini kita memilih apa variabel yang ingin kita kendalikan, lalu apa variabel yang sebagai pengendalinya. Nah, misalnya kita ingin mengendalikan suhu, variabel pengendalinya adalah steam, aliran steam misalnya. Kita ingin mengendalikan suhu, variabel pengendalinya adalah aliran steam misalnya. Ini adalah pasangan variabel yang telah kita pilih. Nah, tentunya pemilihan pasangan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku dari proses itu, yang tentunya kita pelajari dari simulasi atau dari menggunakan model matematis ini. Jadi dengan model matematis ini kita akhirnya tahu perilaku proses ini. Oh, kalau kita mau mengendalikan suhu di sini, berarti paling efektif menggunakan aliran steam, atau mungkin malah aliran umpan, atau mungkin mengendalikan rasio kalau itu reaktor yang dia mengeluarkan eksotermis. Kan mungkin pengendaliannya bukan dengan aliran steam saja, bisa juga kita mengatur rasio impuritasnya misalnya dan sebagainya. Jadi pemilihan pasangan variabel ini akan dibantu ya oleh model matematis yang kita buat. Jadi dengan model itu berarti kita bisa terbantu ya dalam proses pemilihan pasangan variabel untuk pengendalian, yaitu menentukan mana CV dan mana manipulated variabel yang akan kita gunakan sebagai pengendali. Nah, ini adalah kegunaan yang ketiga dari model matematis dalam pengendalian proses. Kegunaan yang keempat dari pemodelan matematis pada pengendalian proses ini adalah dapat kita gunakan untuk mendevelop atau membuat suatu sistem pengendalian yang disebut dengan model based controller. Di sini kita bisa melihat ya bahwa pengendalian proses yang kita lakukan adalah berbasis pada model. Jadi dengan model, maka di sana kita membutuhkan model proses, ya. Model proses. Lalu dengan model proses yang sudah kita pegang itu atau sudah kita kuasai itu, kita merancang sistem pengendalian yang nanti dapat kita gunakan untuk pengendalian proses itu. Hanya dengan berbasis pada model. Jadi input yang ada di proses itu kita ambil, lalu kita masukkan ke model yang kita miliki. Outputnya nanti akan kita kendalikan. Output yang muncul di dalam proses simulasi itu kita kendalikan. Yang itu sudah otomatis adalah pengendalian di prosesnya itu sendiri. Maka di sini kita memang butuhkan good model, ya kan? Model yang benar-benar bagus merepresentasikan dari proses yang kita miliki. Nah, dari namanya ini sudah cukup jelas ya bahwa ini adalah controller yang dibuat atau pengendalian yang kita buat berbasiskan kepada model matematis yang kita gunakan untuk merepresentasikan real system dari proses yang kita miliki. Oke, kemudian yang kelima, apa kegunaan dari proses model ini? Yang kelima yaitu untuk
optimasi proses. Optimasi kondisi operasi dari proses. Nah, di sini dalam optimasi kondisi proses dari kondisi operasi proses ini berarti kita membutuhkan informasi yang kita butuhkan adalah model dari proses. Kita sudah punya model matematisnya, ya kan? Kita sudah punya model prosesnya. Lalu kita membutuhkan yang kedua yaitu informasi ekonomi. Kita harus memiliki informasi ekonomi itu, misalnya harga-harga ya kan? Harga steam, harga bahan baku, harga produk, dan seterusnya. Dengan menggunakan kedua informasi ini, maka kita bisa melakukan optimasi, ya kan? Kita bisa melakukan optimasi. Mana operasi atau keadaan yang paling optimum, ya kan? Maka akhirnya kita akan bisa mendapatkan keadaan yang paling optimum dalam memberikan laba misalnya, atau optimum dalam memberikan cost yang sekecil-kecilnya. Jadi ini adalah kegunaan dari model matematis dalam pengendalian proses. Jadi ada 5 ya. Penggunaan dari model matematis dalam pengendalian proses, yaitu yang pertama untuk memahami perilaku proses, kemudian yang kedua untuk training atau pelatihan personel atau operator, kemudian yang ketiga untuk memandu kita dalam pemilihan pasangan variabel pengendalian, yaitu menentukan CV dan MV, ya kan, menentukan kontrol variabelnya yang mana, manipulatif variabelnya yang mana, dengan menggunakan simulasi itu. Kemudian untuk merancang kontrol atau pengendalian yang berbasis pada model, jadi memang kita harus punya model prosesnya, ya kan. Dan kemudian yang kelima adalah untuk optimasi kondisi operasi proses. Itulah kegunaan dari pemodelan matematis dalam pengendalian proses ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari model proses atau model matematis. Klasifikasi dari model matematis. Klasifikasi model matematis dari suatu model proses, ya kan? Nah, klasifikasi model proses ini kita bagi berdasarkan bagaimana dia ditentukan, ya kan? Bagaimana modeling itu dilakukan, ya kan? Modeling itu dilakukan. Jadi kita bagi berdasarkan ini. Bagaimana modeling itu dilakukan? Yang pertama, kita sebut dia dengan model teoritis, yaitu model teoritis atau theoretical model. Nah, dalam model teoritis ini kita membangun model berdasarkan pada prinsip konservasi. Nah,
yaitu prinsip hukum konservasi. Apa itu maksudnya? Yaitu kita membangun model berdasarkan prinsip hukum kekekalan massa, kekekalan energi. Ya. Dan satu lagi yaitu hukum kekekalan apa? Massa, energi dan momentum. Ya. Jadi kita bangun model itu berdasarkan pada prinsip hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum. Maka nanti kita akhirnya membuat model itu dengan membuat namanya neraca massa. Lalu ada neraca panas, karena panas adalah bagian dari energi. Lalu ada neraca momentum di sini. Jadi kita berdasarkan prinsip neraca ini. Ini berarti kita membangun model jenis model teoritis atau theoretical model. Model yang kedua adalah apa yang disebut dengan model empiris. Nanti ada lagi yang namanya model empiris atau empirical model. Empirical model. Kalau theoretical model tadi, kita bangun model kita, model matematis kita berdasarkan prinsip neraca massa, neraca panas, dan neraca momentum. Lalu kalau empirical model kita bangun berdasarkan apa? Jadi di sini kita membuat model kita dengan prinsip fitting data, ya kan? Fitting data yang berasal dari data eksperimen, ya kan? Dari data eksperimen. Lalu kita versuskan dengan model yang kita ajukan, ya kan? Kita versuskan dengan model yang kita ajukan. Nah, model empiris. Model empiris itu bisa macam-macam, ya kan? Bisa berupa linier, kemudian eksponensial, kemudian logaritmik atau eksponensial ya sama ya. Kemudian bisa polinomial. Nah, ini kan kita mengajukan model-model di sini. Ada model linier, kemudian model polinomial, ya kan? Kemudian ada juga model, misalnya kita ajukan model-model logaritmik atau eksponensial. Lalu kita lakukan apa yang kita sebut dengan fitting data. Jadi model empiris itu dibangun dari fitting data eksperimen terhadap model empiris yang kita atau model yang kita ajukan. Itu dasarnya. Maka ini disebut model empiris. Tanpa kita harus tahu bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, kan? Apakah itu neraca massa, neraca panas, proses kecepatan dan sebagainya, tidak perlu kita tahu tentang itu. Yang penting kita punya data percobaan, lalu kita ajukan model empiris, model linier, polinomial atau eksponensial, lalu kita cocokkan data itu. Jadi pada model empiris ini nantinya akhirnya kita akan melakukan fitting data yang bentuknya apa biasanya? Yaitu kita evaluasi koefisien, ya kan? Evaluasi koefisien dari persamaan model yang kita ajukan, ya kan? Jadi evaluasi koefisien dari persamaan model yang kita
ajukan berdasarkan data percobaan. Itulah yang kita lakukan dengan model empiris. Jadi kita punya data percobaan, lalu kita ajukan model, lalu koefisien-koefisiennya itu kita evaluasi. Misalnya kita ajukan model, misalnya ya temperatur sebagai fungsi jarak X misalnya. Maka kita buat model A X kuadrat plus B X plus C misalnya seperti ini. Lalu kita menggunakan data itu, kita punya data temperatur dan kita punya data jarak. Ya, jadi kita punya data T dan punya data X. Ya, punya data T dan X. Kemudian kita melakukan evaluasi. Ini kita punya data ini. Kemudian kita melakukan evaluasi A, B, dan C, yaitu evaluasi koefisiennya. Itulah yang disebut dengan model empiris. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan semi-empiris model. Semi-empiris. Ya, kita sebut model semi-empiris, ya kan? Jadi kita sebut namanya adalah model semi-empiris. Apa maksudnya model semi-empiris itu? Yaitu kombinasi dari theoretical model atau model teoritis dan empirical model atau model empiris. Jadi kombinasi dari model teoritis dan model empiris. Itulah yang kita sebut model semi-empiris. Tapi bukan semi-theoretical, bukan semi-teoris ya, tapi semi-empiris. Artinya dia berdasarkan prinsip empiris, tapi juga kita gabungkan dengan prinsip neraca massa, neraca panas, dan neraca momentum misalnya, ya kan? Lalu kita bandingkan atau kita padukan juga untuk beberapa mungkin keadaan atau persamaan tertentu pada suatu alat tertentu kita nggak menguasai prosesnya, lalu kita empiris. Jadi kita gabungkan di sini, gabungan dari kedua model ini. Nah, jadi di sinilah dapat kita klasifikasikan model matematis. Ya, pada kuliah kita ini kita sudah mempelajari tentang apa kegunaan dari pemodelan matematis. Tadi di awal kita sudah jelaskan apa itu model matematis, kemudian apa kegunaannya. Lalu di sini kita jelaskan tentang klasifikasi model matematis atau model proses, yaitu ada 3, model teoritis, model empiris, dan model kombinasi dari teoritis dan empiris atau yang kita sebut dengan model semi-empiris. Baik, saya rasa cukup untuk kuliah kita hari ini. Jadi sampai pada klasifikasi model. Ada 3 poin ya, definisi, kegunaan, dan klasifikasi model. Nanti kita akan lanjutkan pada pendalaman terhadap masing-masing model ini. Tentunya kita lakukan dengan case by case, dengan contoh. Nah, di sini kita akan siapkan nanti ya. Mungkin kita akan perlu simulasi. Nah, nanti proses simulasinya akan saya buatkan model, lalu akan saya minta kepada Anda untuk membuat semacam percobaan, ya kan? Bagaimana mengubah-ubah input, lalu melihat luarannya atau outputnya. Lalu dari luaran atau output itu bagaimana Anda menyimpulkan, menentukan kayak tadi misalnya mana pairing prosesnya, mana variabel proses yang kita jadikan sebagai kontrol variabel, mana yang sebagai manipulatif variabel, dan seterusnya. Jadi kita akan mulai masuk ke pemodelan matematis. Tapi ini tidak sama dengan mata kuliah pemodelan matematis ya. Di sini kita tujuannya adalah bukan membuat modelnya itu ya benar atau tidaknya, tapi bagaimana kita menggunakan model yang ada itu untuk mempelajari perilaku dalam suatu proses. Makanya nanti model saya buatkan, Anda tinggal bagaimana mempelajari perilaku proses dan menggunakan model itu untuk mempelajari proses pengendalian ini. Ya, jadi demikian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.